Hai guys, jadi selamat datang lagi. Sorry banget kemarin sempet nggak posting beberapa hari, sehari atau 2 hari ada sedikit kendala teknis. Tapi sekarang udah baik-baik aja lagi. Jadi kali ini kita akan ngebacain apa sih bentuk kesuksesan kamu yang berikutnya. Oke, jadi apa bentuk kesuksesan kamu yang berikutnya? Oh iya, terus berita baik ya. Jadi sekarang ternyata TikTok itu memperbolehkan orang bikin video sampai 10 menit. Jadi buat kalian yang kemarin komplain, Kak, kayak ngomongnya cepet banget gitu, kayak nggak ngerti jadinya saking cepetnya ngomong. Sekarang kita udah bisa agak santai dikit. Jadi bentuk kesuksesan kamu yang berikutnya adalah kamu akan punya banyak pilihan. Dan ini juga tentang kreativitas ya. Terus ini aneh ya, bentuk kesuksesannya agak aneh, tapi bentuk kesuksesan kamu yang berikutnya ini termasuk orang-orang yang pernah kerja sama kamu atau pernah kamu lamar kerjanya. Misalnya kamu dulu pernah ngelamar kerja ke dia tapi nggak dapet, dia tuh tiba-tiba melihat sesuatu, terus sekarang dia menjadi sangat menginginkan kerja sama kamu, dia nggak pengen lepas kamu, entah apa yang dia lihat. Terus sekali lagi, ini kan kreativitas, pilihan kamu pun banyak, yang udah kenal sama kamu pun, pengen tetap kerja sama kalian. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang ditawarin gaji lebih tinggi supaya kalian gak kabur, atau kalian gak di-poach sama employer lain, perusahaan lain, klien lain. Dan ini gila sih, kreativitas kalian akan sangat tinggi. Jadi kreativitas itu bukan cuma untuk pekerja kreatif ya. Jadi kreativitas itu bisa juga misalnya kamu seorang asisten gitu, misalnya kamu sekretaris, terus kamu itu menemukan cara kreatif untuk mengatur dokumen supaya semua orang lebih mudah mencarinya. Itu termasuk sebuah bentuk kreativitas. Terus Three of Cups. Nah, ini kalau misalnya kamu tadinya punya banyak saingan kerja, saingan kamu tuh kayak udah kalah lah sama kamu, entah kamu tuh habis ngapain gitu. Terus Justice in Reverse, sayangnya kalau misalnya kamu sedang menunggu sebuah keadilan, mungkin itu agak akan tertunda ya. Aku tidak melihat itu sama sekali tidak akan dapat, tapi mungkin agak tertunda, dan mungkin kamu agak harus nunggu karena mungkin ada beberapa saingan kamu yang ngalang-ngalangin kamu. Nah, aku nggak ngelihat bentuk kesuksesan ini dalam bentuk uang, belum ya. Tadi aku ngelihat memang ada beberapa yang akan nawarin kenaikan gaji dikit supaya kamu gak kabur. Tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba jadi tajir melintir terus kayak naik gajinya sampai 2 kali, kayaknya enggak juga. Nah, terus habis itu sekali lagi ya, ini dua kartu ini diartikan kamu udah mengalahkan saingan lah. Udah nggak bisa menang lawan kamu. Terus ini tadi bottom of the deck-nya expectation, change, terus bereavement. Jadi kamu habis terpuruk ya. Sorry, tadi ada yang telepon, jadi aku takut kedengeran bunyi teleponnya. Jadi kita coba ya, kita shuffle apalagi bentuk kesuksesannya. Aku penasaran deh sama si Justice ini. Jadi buat kalian yang menunggu sebuah, misalnya kalian ada kasus di kantor gitu kan, terus kalian sedang menunggu sedang menunggu. Nah, aku baru lihat 3. Jadi aku melihat memang ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu bukan cuma dalam jatuh unexpected money, tapi walaupun kamu tidak mendapatkan keadilan, kamu akan dapat kok uang yang secara tiba-tiba gitu. Mungkin ada yang nawarin kamu sampingan atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi pihak ketiga itu bukan hanya urusan percintaan ya. Pihak ketiga itu misalnya kamu punya hubungan baik sama bos kamu, terus tiba-tiba ada orang ngerecokin hubungan baik kamu gitu. Atau misalnya kamu udah janjian sama klien, nanti kalau dia bikin proyek ini kamu yang akan ngehandle gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang nyelekat kamu dengan nawarin klien kamu harga yang lebih murah gitu atau gimana. Itu termasuk pihak ketiga juga. Jadi pihak ketiga itu bukan cuman dalam percintaan aja. Ini kenapa? Great happiness, tapi kamu akan bahagia kok. A change. Oh, aku ngerti. Expectation, false person, gloomy thoughts, gaining a lot of money. Kamu itu hanya merasa saja. Oke. Aku ngerti. Jadi di sini kamu tuh mendapatkan sebuah kehormatan kan? Kehormatan, aku nggak ngerti ini positif sih. Ya iyalah ini. Jadi kamu akan didatengin seorang
rich good gentleman, jadi ini kayaknya manajer kamu atau bos kamu atau HRD, aku nggak ngerti, tapi aku melihatnya kamu akan mendapatkan sebuah kehormatan gitu. Misalnya kamu naik pangkat atau apa gitu ya, tuh meeting, kamu akan ketemu seseorang, atau kamu akan melakukan negosiasi dengan orang, atau meeting ini juga bisa diartikan sebagai sebuah bantuan dari orang, bisa jadi dari orang ini. Terus oleh karena itu kamu akan mendapat high honors, sehingga kamu posisi kamu tuh lebih mantap di tempat kamu yang sekarang. Walaupun kamu freelance, kamu bisa kan tetap merasa mantap di sebuah tempat, karena misalnya kamu freelance terus kayak orang ini udah biasa banget. Ada kan kalian punya klien freelance terus kayak saking terbiasanya tuh kayak udah kerja kantoran gitu sama dia. Atau misalnya kamu punya toko, kamu nggak usah kamu bayangin kamu pemilik tokonya deh, kamu bayangin aja kamu tuh pelanggan toko. Kamu tuh nggak bisa gitu loh ngebayangin beli under deal atau beli material atau beli alat tulis di atau toko ATK itu gitu. Misalnya kalian tuh saking udah terbiasanya tuh kayak nggak punya bayangan, seandainya toko ini sampai tutup, sampai bangkrut, aku tuh kemana lagi gitu. Jadi kalian tuh udah di posisi seperti itu gitu sama kerjaan kamu. Nah, sebenarnya kalian itu udah mendapatkan si gaji, udah dinaikin. Aku tadi bilang kemungkinan, nah ini aku bilang kan kemungkinan uangnya nggak terlalu oke kan, karena ini terbalik. Tapi setelah ini keluar, aku jadi mikir sebenarnya udah oke, tapi ada yang ngerecokin pikiran kamu. Jadi sebenarnya kamu tuh udah sukses, kamu udah dapat informasi yang betul, kamu udah mendapatkan positive change, perubahan yang cukup positif. Nah, kamu juga udah mendapatkan sesuai yang kamu mau, termasuk si keadilan ini gitu. Tapi seperti aku bilang tadi, kamu itu punya banyak saingan, banyak orang yang ngiri sama kamu, sehingga mereka itu ngerecokin pikiran kamu, membuat kamu berpikir bahwa tidak adil gitu. Jadi misalnya gini, kamu tuh pakai contoh aktor ya, misalnya kamu tuh aktor, terus kamu tuh lagi ngincer sebuah peran, terus kamu udah tahu nih si produser tuh kayak udah ngegosipin kamu, kayak orang-orang tuh udah bilang, kamu bakal dapet gitu. Tapi orang ini entah gimana, dia tuh kalau di sosmed itu misalnya dia bilang, dia posting foto, aku habis audisi gitu. Jadi kamu mikirnya, loh katanya udah gua, kenapa dia masih audisi posisi tersebut gitu, kenapa dia masih buka audisi peran tersebut, padahal orang yang cerita, aku habis audisi, itu bohong. Kebayang gak sih? Jadi kita kan nggak tahu kan apa yang orang posting di sosmed itu betul apa enggak gitu. Bisa aja dia kayak sebenarnya dia nggak audisi, dia pakai make up, dia pakai baju, keluar rumah, terus dia selfie terus ngakunya audisi, padahal nggak ada audisi yang buka gitu. Nah, aku melihat ada sebuah kebohongan seperti itu, ada penipuan seperti itu yang terjadi di lingkungan kamu. Jadi itulah bentuk kesuksesan kamu yang berikutnya. Nah, sebenarnya ini udah sangat positif, tapi kamu harus waspada dengan orang yang ngerecokin pikiran kamu itu. Nah, ini pengen keluar apa ya? Strength. Nah, kamu harus kuat secara mental. Kamu juga harus konsisten, pelan-pelan, jangan diburu-buru orangnya. The Fool, kamu jangan gampang dibohongin. The Magician, kamu harus proaktif. Nah, ini Three of Wands. Jadi Three of Wands ini memang sesuatu yang tidak diharapkan, dan King of Wands ini kayaknya orang yang egonya besar, dan orang ini sangat terobsesi gitu. Jadi kayak emang dia punya vendetta, jadi dia secara pribadi benci sama kamu. Jadi seorang yang benci ini. Jadi jangan sampai kamu bolehin orang ini ngerecokin otak kamu. Jadi aku ngeracunin otak kamu. Jadi orang ini dia saking bencinya sama kamu, dia pengen ngeracunin otak kamu. Dia mau bikin supaya terlihat bahwa bos kamu tuh pilih kasih. Misalnya dia manas-manasin kamu, padahal kenyataannya bos kamu tidak seperti itu gitu. Aku melihatnya seperti itu. Jadi kamu harus jaga pikiran kamu deh. Kamu harus positive thinking terus, itu sih yang penting. Ya udah gitu aja guys, makasih ya udah nonton, bye.